Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginzar Gibran Akmal. Di sini posisi sebagai moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu Pancasila sebagai filsafat negara. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari siapa? Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia. Saya Stevia Priyana Maddo. Saya Monika Maela Cikita Mandari. Saya Harkatani Nelo Utami. Saya Delva Ananda Pratamaudin. Saya Andi Nufian Ranata. Saya Dani Uyastriani. Berikut itu nama-nama dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, Fadila Aulia akan memaparkan materi tentang sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi saya akan memaparkan materi menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menyajarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemajuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Sila persatuan Indonesia adalah bangsa menyebut paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Materi kedua yaitu sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dilanjutkan oleh Stevia Priyana Maddo. Kini saya persilahkan. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya sebagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yaitu ada 5 poin. Yang pertama, poin sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, maka akan kehilangan salah satu leader yang utama dalam kehidupan bangsa.
Dengan demikian, elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak. Itu poin pertama. Yang kedua yaitu adalah sila kedua. Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang sila kedua yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme dan realisme. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berperi kemanusiaan karena didasarkan pada sikap chauvinis. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Pada Juli tahun 1958 di Istana Negara, Soekarno berkritik tolak dari sebagai pengertian tentang bangsa yang diambil dari berbagai pemikiran. Sebagai teori Ernest Renan mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama. Poin yang keempat adalah sila keempat. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harusnya dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Di Yogyakarta pada tahun 1959 tanggal 21 Februari, Soekarno menguraikan bahwa tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu keharusan karena hal merupakan amanat daripada leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dilanjutkan oleh Monica Maila. Kini saya persilahkan. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Grundzüge. Namun, ide tentang filosofische Grundzüge belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat akan dilanjutkan oleh Andi Nufian. Kini saya persilahkan. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dilanjutkan oleh Kalkatani Naila Utami. Kini saya persilahkan. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris, yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. 3. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yaitu keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Argensi Pancasila sebagai sistem filsafat akan dilanjutkan oleh Delva Ananda. Kini saya persilahkan. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat akan dilanjutkan oleh Danik Ilyas Triani. Kini saya persilahkan. Saya akan mengemukakan rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada 2 pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi, karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua, meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.